Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lailatul Rahmayanti dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Bakti Kencana Kendal ingin membuat video mengenai pendidikan kesehatan perawatan bayi dalam sehari-hari. Untuk memenuhi tugas asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Ada, Bu. Bagaimana kalau saya merawat bayi sehari-hari? Baik Ibu, saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan mengenai perawatan bayi di rumah. Yang pertama, persiapan untuk memandikan bayi ya Bu. Iya. Yang pertama itu siapkan alat-alat terlebih dahulu sebelum mulai memandikan bayi. Iya. Memandikan bayi dengan air hangat 2 kali sehari atau 1 kali sehari sesuai kebutuhan. Yang ketiga, bila perlu ukurlah suhu bayi sebelum memandikannya Bu. Suhu normal bayi adalah sekitar 36,5 sampai 37 Celcius. Usahakan mengukur suhu bayi pada ketiak dan hindari pengukuran suhu melalui anus untuk mencegah trauma atau luka Bu. Yang keempat, setelah mandi tidak dianjurkan menggunakan bedak dan memakaikan gurita pada bayi. Terus merawat tali pusat Bu. Yang pertama, selalu mencuci tangan sebelum melakukan perawatan tali pusat karena itu mencegah infeksi. Biarkan tali pusat terbuka dan selalu dalam keadaan kering. Saat mandi, bersihkan tali pusat dengan sabun. Setelah selesai, keringkan dengan handuk lembut atau cukup diangin-anginkan Bu. Membungkus tali pusat dengan kasa steril. Bila tali pusat sudah lepas, oleskan bekas pangkalnya dengan betadine solution selama masih tampak basah dengan menggunakan cotton bud. Yang ketiga ada merawat alat kelaminnya Bu. Yang pertama, perhatikan kebersihan pada lipatan paha agar tetap kering dan jangan menggunakan bedak. Cara membersihkan alat kelamin perempuan adalah dimulai dari depan atau vagina ke arah belakang atau anus. Terus cara membersihkan alat kelamin laki-laki itu dengan membersihkan bagian buah zakarnya dan ujung penisnya. Ada catatan ya Bu, bayi perempuan terkadang ada yang mengeluarkan hadi selama 3-5 hari dan ada juga yang buah dadanya membesar. Hal ini terjadi karena masih ada pengaruh hormon ibu sewaktu hamil dan akan menghilang dengan sendirinya. Dan jangan dipijat ya Bu. Iya. Untuk pemberian ASI, ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Minggu-minggu pertama ibu mungkin perlu menyusui si kecil tiap 2-3 jam atau secara on demand, tidak terjadwal. Ibu tidak perlu mengatur waktu untuk menyusui dengan kebutuhan si kecil. Ketika tangisan laparnya terdengar, segera susui Bu. Sendawakan bayi setiap selesai menyusu dan menepuk-nepuk punggung bayi dengan lembut. Untuk pola tidur bayi sendiri, bayi baru lahir akan tidur selama kurang lebih 14-18 jam setiap harinya Bu. Tetapi lama setiap episodenya itu tidurnya tidak lebih dari 2-4 jam. Jadi pada malam hari itu pasti akan sering terbangun oleh tangisan si kecil yang ingin disusui ataupun diganti popoknya. Pada siang hari, ajak si kecil bermain, biarkan cahaya masuk di kamar. Tidur dan nyalakan musik riang gembira. Sedangkan pada malam hari, tutup tirai kamar dan matikan lampu atau gunakan cahaya lampu yang redup atau tidak terlalu terang. Untuk menjemur bayi sendiri itu juga penting. Bila perlu jemur
bayi pada siang hari antara pukul 7 sampai 8 selama 15 sampai 30 menit dengan posisi terlentang dan tengkurap. Gunanya untuk memperkuat tulang bayi. Jumlah bayi saat sebelum mandi. Jemurlah bayi saat sebelum mandi. Bukalah baju bayi dan pakaikan popok. Hindari mata dari sinar matahari langsung. Ganti posisi bayi setiap 15 menit dan hindari polusi. Hal-hal yang perlu diwaspadai itu ada histerus atau bayi kuning, Bu. Bayi tampak lemas, malas minum, muntah, dan demam. Infeksi tali pusat yang ditandai dengan pangkal tali pusat basah dan berbau. Kulit di sekitar tali pusat kemerahan dan kadang-kadang bernanah. Tidak dianjurkan menggunakan bedak dan gurita pada bayi. Sebaiknya hindari konsumsi jamu-jamuan ayam yang dimasak dengan arak, Bu. Apakah Ibu sudah jelas dari pendidikan kesehatan yang saya berikan? Sudah, Bu. Sudah jelas. Baik, terima kasih, Bu. Sekian pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi sehari-hari dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.